Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Para hadirin, mari sebelum kita memulai kajian mingguan ini, mari kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Lumajang, yang beberapa hari yang lalu telah diuji oleh Allah dengan adanya letusan Gunung Semeru. Semoga mereka yang telah wafat diberikan ketenangan di alam kuburnya oleh Allah, diberikan surganya oleh Allah, dan semoga yang selamat, keluarga yang ditinggalkan, atau mereka-mereka yang harta bendanya, rumah dan segalanya diuji oleh Allah dengan adanya letusan Gunung Semeru tersebut, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, dan diberikan ganti oleh Allah yang lebih baik dari itu. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini mari kita belajar tauhid. Tauhid di sini dalam arti kita mengakui bahwa semua yang ada di dunia ini atas kehendak Allah. Tidak ada apapun, baik itu sesuatu yang mengenakkan, baik itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Kullus sakanat wal harakat kulluha minallah. Jadi semua yang bergerak, semua yang berdiam, apapun itu, wal iradat wal khotorat, semua kata hati, semua keinginan, semua apa yang dikerjakan oleh makhluk itu tidak lepas dari kontrol Allah, tidak lepas dari kendali Allah, dan tidak lepas dari kekuasaan Allah. Ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Jadi ini pondasi. Pondasi ini harus kita tanamkan di dalam hati bahwa kullu syai'in minallah. Segala sesuatu dari Allah. Kullu syai'in billah, bika. Segala sesuatu bersama dengan Allah. Segala sesuatu adalah lantaran kekuasaan Allah. Kullu syai'in ilallah. Segala sesuatu pasti akan kembali kepada Allah. Dan kullu syai'in minka wa kullu syai'in ilaika wa kullu syai'in bika wa kullu syai'in laka.
Dan segala sesuatu ini pasti ujung-ujungnya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Bagaimana tidak untuk Allah, wong Allah sendiri yang mewujudkannya. Atas dasar itu Imam Ibnu Athaillah dalam hikam-hikamnya menjelaskan bahwa al-kaunu kulluhu zulmah, semesta, alam semesta ini semuanya gelap. Kata hikam gelap. Maksudnya gelap bagaimana? Gelap dalam arti kalau dipandang dari sudut pandang itu adalah Allah yang menggerakkan, Allah yang mewujudkan, Allah yang menjadikan. Pada dasarnya alam semesta itu gelap, tidak ada apa-apa. Wa innama anaruhu zuhurul haqqi fi. Dan yang menerangi alam semesta itu adalah keberadaan Allah di semesta itu. Ada Allah, Allah ada di mana-mana. Ini adalah makna la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, dan seterusnya. Kita harus menyadari bahwa ada Allah di dalam semesta. Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi, kata Ibnu Athaillah, barang siapa yang melihat alam semesta. Kita harus mengetahui dulu alam semesta adalah masyaallah, yaitu apapun yang selain Allah itu termasuk al-kaun, semesta. Jadi ada dua, ada al-kaun dan mukawwin atau al-mukawwan, yaitu sesuatu semesta yang diadakan. Kalau mukawwin yang menciptakan alam semesta, dua ini sudah, yang diciptakan dan pencipta ini saja sudah. Tidak ada di dunia, ada dua cuma, yang diciptakan dan yang menciptakan. Kalau kita melihat alam semesta, kalau kita berpikir tentang alam semesta di situ, tetapi kita tidak pernah melihat Allah ada di situ, ada di dalamnya, atau ada Allah di sandingnya, di samping alam semesta itu ada Allah. Bagaimana nanti saya jelaskan. Atau sebelum alam semesta itu kita tidak melihat ada Allah, atau setelah adanya alam semesta kita tidak melihat adanya Allah, maka sungguh hati kita itu ibaratnya silau akan cahaya. Tetapi kita tidak bisa melihat sumber dari cahaya itu. Ingat, ada cahaya, ada sumber dari cahaya. Kebanyakan kita melihat cahaya itu, kita fokus kepada cahaya, yaitu adalah alam semesta. Niki sakjane ilmu jero, tapi nggih napa boten napa-napa. Terkadang kita kebanyakan fokus kepada cahaya, tetapi kita tidak fokus kepada sumber dari cahaya itu. Kita hanya melihat yang terlihat, tetapi kita tidak melihat ada apa di balik yang terlihat itu. Kita harus yakin bahwa di dalam tanah ini ada sesuatu, ada pergerakan, ada kehidupan, tetapi kita tidak pernah tahu ada apa di dalam tanah di situ. Nah, sama. Maka dari itu kata Ibnu Hikam, kalau kita melihat alam semesta, kalau kita berpikir tentang alam semesta, tetapi kita tidak melihat Allah di dalamnya, atau di samping alam itu tidak ada Allah, atau setelahnya dan sesudahnya, maka kita disilaukan oleh cahaya atas penglihatan sumber dari cahaya itu. Sebab apa? Karena alam ini terlalu tebal, alam ini terlalu silau, sinarnya terlalu terang untuk hati kita, sehingga hati kita tidak bisa melihat di situ ada Allah. Ada Allah, ada peran Allah di dalam alam ini. Maksudnya apa? Ketika kita melihat alam dan kita tidak bisa melihat Allah di situ,
Berarti apa? Allah di situ maksudnya apa? Semua yang terjadi di dunia ini adalah murni karena Allah. Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Nah, saya berarti kalau kita melihat sesuatu itu ada Allah di situ, Allah yang menciptakannya, maka kita enjoy saja. Termasuk nun sewu, kita melihat Semeru. Di sisi lain, jadi Hikam itu ingin mengajari kita melihat sisi lain dari kehidupan. Nah, sisi lain dari kehidupan itu ada Allah di sana. Siapa yang menggerakkan Semeru? Siapa yang menghancurkan? Siapa yang menggerakkan Semeru? Siapa yang menghancurkan semua? Allah. Tetapi semuanya itu demi kebaikan. Tidak ada, Allah tidak melakukan sesuatu kecuali di situ adalah untuk kebaikan pada hakikatnya. Contoh saja, misal Semeru, misal nggih, kula akan membahas tentang Semeru. Pada awalnya saya menyadari bahwa Allah begitu kejam. Pada awalnya saya begitu. Allah begitu kejam. Dengan adanya Semeru, dengan adanya gempa bumi, bencana alam, Allah terlihat begitu kejam. Menurut mata kita Allah terlihat begitu kejam. Tapi tidak. Coba kita lihat ada sisi lain, ada apa di balik bencana itu. Di balik Allah mengatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang ada di bumi, kerusakan yang ada di daratan, kerusakan yang ada di lautan itu tidak karena apa saja. Tidak karena apa? Karena ulah manusia itu sendiri. Coba kita berpikir bagaimana pasir yang ada di lereng Semeru itu setiap harinya dikeruk, setiap harinya diambil sehingga itu kalau dibiarkan bumi ini akan goyang. Bumi butuh keseimbangan. Kata orang tua, musibah itu adalah alam ingin menyeimbangkan dirinya. Ibarat nun sewu, ibarat tubuh yang terkena sakit, ada virus dikeluarkan. Seperti kalau flu gebres, dikeluarkan virusnya, maka alam akan sehat. Emang benar kata peneliti, kalau gunung itu terus dikeruk nanti bagaimana, tidak seimbang, akhirnya keluarlah erupsi yang ujung-ujungnya nanti itu akan mengisi ulang pasir yang sudah dikeruk. Nah, terus ada korban, Mas. Bagaimana ada korban? Lah, itu sudah dinamika kehidupan. Allah ingin menyelamatkan dunia, tetapi mengorbankan segelintir saja. Tidak apa-apa. Itu teori. Tidak bisa kita ingin berbuat baik, pasti ada yang dikorbankan. Tidak mungkin semuanya akan baik, pasti ada yang dikorbankan. Inna ma'al usri yusra. Di balik musibah itu pasti ada kesinambungan dunia yang perlu Allah selamatkan. Seandainya tidak ada erupsi Semeru, mungkin tidak ada letusan Gunung Merapi, tidak ada tsunami atau apa, mungkin dunia ini akan kiamat cepat. Nggih. Seperti itu. Mungkin dunia ini akan cepat kiamat, akan cepat hancur bumi. Coba saya membaca di artikel-artikel, di balik musibah bencana alam pasti ada hal-hal yang positif. Dulu ada waktu tsunami Aceh, ternyata tempat yang dilalui tsunami Aceh ternyata ada sumber minyak atau apa. Atau kita sering tahu bahwa tempat yang dilalui lahar dingin pasti nanti akan subur. Nah, segitu. Inna ma'al usri yusra. Artinya apa? Allah ingin mengorbankan sedikit saja seseorang demi menyelamatkan orang banyak. Itu sudah teori kehidupan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi atau begini, kalau kita melihat alam, tapi di situ kita tidak melihat ada Allah di sampingnya alam, itu maksudnya apa? Ada Allah yang mengatur lah, kayak tadi itu. Ada Allah yang mengatur semua yang ada di dalam pergerakan dunia ini. Baik kita amal, sebenarnya hikam ini mau mengajarkan amal.
Kalau kita beramal dan kita melihat bahwa ada Allah di samping itu, maka kita tidak akan berani untuk bermaksiat. Karena karena kita hidup di dunia, kita melihat ada Allah di samping kita terus, maka kita tidak akan berani untuk bermaksiat karena merasa diawasi terus. Sama, erupsi Semeru itu ada peran Allah, semua ada peran Allah, dan intinya semua demi kebaikan makhluk. Atau kita melihat alam tetapi tidak melihat Allah sebelum alam itu. Maksudnya apa? Alam itu nun sewu, itu semua selain Allah. Kita beramal tetapi kita tidak melihat bahwa ada Allah sebelum amal kita. Allah yang menjadikan amal kita, Allah yang menjadikan kita bisa sholat, Allah yang menjadikan kita sehat, Allah yang menjadikan kita semua. Maka ketika kita bisa melihat Allah sebelum adanya amal, sebelum adanya alam, maka kita tidak akan merasa bahwa ini adalah amal saya, ini adalah pembicaraan saya, ini adalah pergerakan saya. Bukan. Ini adalah apa? Ini adalah aturan Allah yang berlaku kepada saya. Sehingga pada hari ini saya ditakdirkan oleh Allah sampai di sini. Itu maksud dari hikam. Atau kalau kita melihat alam, kata Ibnu Hikam, barang siapa yang tidak melihat alam tetapi tidak melihat Allah setelah adanya alam itu. Misal kita beramal, kalau kita beramal kita tidak melihat peran Allah setelah amal itu, maka kita akan mengaku ini adalah amal kita, ini adalah amal kita. Tidak. Kita akan bangga dengan amal kita. Tidak. Kata hikam, semuanya itu adalah Allah yang menjadikan. Ini adalah anugerah dari Allah. Oleh karena itu, sehingga ketika kita melihat segala sesuatu, ketika kita beramal, terus kita melihat Allah di situ, bahwa ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah, dan ketika kita beramal, ada Allah di situ, ada Allah yang mengatur segala pergerakan kita, maka kita tidak akan berani untuk maksiat kepada Allah. Terus kita beramal, kita melihat bahwa ini adalah Allah yang menggerakkan kita, akhirnya kita tidak apa-apa, tawakal, kita pasrah, sudah ya Allah, saya tawakal kepada Engkau. Dan kita beramal dan melihat ada Allah setelah amal kita itu, maksudnya apa? Kita tidak merasa beramal. Bukan berarti, loh kan kita sudah kelihatan beramal. Bukan. Maksudnya ketika kita beramal, kita merasa bahwa kita tidak melakukan apapun, dan akhirnya kita tidak menganggap amal kita ini baik, tidak menganggap berharga amal kita. Maka kata Imam Syadili dikatakan, tidak ada amal yang paling cepat diterima oleh Allah kecuali adalah amal yang seseorang tersebut tidak menganggap bahwa dia beramal, dan tidak menganggap bahwa amal itu berharga bagi kita. Itu. Jadi ketika kita beramal, kita menganggap bahwa ini bukan maksud saya. Ini adalah anugerah Allah. Buktinya apa? Seandainya Allah tidak memberikan taufik kepada kita, kita tidak akan berada di majelis ini. Banyak orang-orang yang hatinya ingin pergi ke majelis, banyak orang yang hatinya ingin bertaubat, banyak orang-orang yang hatinya ingin mendekat kepada Allah, tetapi taufik Allah tidak bersama dengan mereka, akhirnya mereka tidak diberikan kesempatan oleh Allah menghadiri majelis tersebut. Maka wabillahi taufik. Nah, setelah kita beramal, kita harus tahu bahwa amal yang kita lakukan bukan usaha kita, tetapi adalah Allah yang memberikan. Akhirnya apa? Kita tidak merasa bangga dengan amal itu. Nggak alon-alon. Pancen memang ini. Jadi pada hakikatnya ketika mental kita sudah mengetahui bahwa semuanya adalah Allah, maka kita akan cepat, kata hikam, kita akan cepat menuju sampai kepada Allah. Kita akan cepat menuju sampai kepada Allah.
Maka kita meminta kepada Allah semoga kita diberikan keyakinan seperti orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Mereka tidak menganggap amalnya, mereka tidak menganggap mereka tidak menganggap istimewa amalnya. Mereka mengetahui, meyakini bahwa semua yang dilakukan itu adalah sudah tertata rapi di dalam Lauhul Mahfuz dulu. Kita, makanya bahasa saya, kita ini hanya menjalani takdir saja. Jadi jenengan, nun sewu jenengan kali kula ada di sini, ini hanya untuk mengaplikasikan ketentuan Allah yang sudah final di alam barzah dulu. Di alam sana Allah sudah menentukan jam ini, tanggal ini, detik ini kita berkumpul. Jam ini, detik ini Semeru meledos. Jam ini, detik ini tsunami keluar. Sudah tertata rapi. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang lepas dari tidak ada yang bisa lepas dari kontrol Allah. Nah, kalau kita sudah mampu belajar meyakini hal-hal sepele kayak gini, ini adalah tauhid yang sebenarnya, ini adalah makna dari inti makna dari la ilaha illallah. Tidak ada sesuatu, tidak ada Tuhan. Maksudnya Tuhan apa? Tuhan ini adalah yang mewujudkan, Tuhan yang menggerakkan, Tuhan semuanya kecuali Allah. Di dalam kaidah tasawuf ada seorang mengatakan, ada seorang inti dari dunia ini adalah di Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya bermuara. Ya, kata bahasa filsafatnya, bahasa filsafat tasawuf itu bermuara pada titiknya ba. Sebenarnya titik ba ini apa maksudnya, Ustaz? Titik ba ini adalah simbol dari Allah. Titik kan satu, Allah, simbol dari Allah. Alam itu wujud tidak wujud kecuali dengan titiknya ba. Dan itu simbol itu diartikan, rumus diartikan bikana makana. Kata apa ya maksudnya bikana makana? Dengan kekuasaanku Allah, sesuatu yang ada pasti ada. Dengan aku Allah, sesuatu yang sudah ada, ini kula ada. Wabiyakunu mayakunu, dengan kekuasaanku, dengan kehendakku, dengan persetujuanku Allah, sesuatu yang akan wujud pasti akan wujud. Selesai sudah. Apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi itu kehendak aku Allah, kekuasaanku Allah, bukan karena siapa-siapa. Nah, itu. Kalau kula kali panjenengan sudah bisa meresapi arti bikana makana wa biyakunu mayakunu, disinilah nanti kita akan cepat sampai kepada Allah. Kita akan cepat bermesraan dengan Allah. Kita akan mengetahui keajaiban-keajaiban yang tidak diberikan, yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang pada umumnya. Ada alam malakut, ada alam lahud dan sebagainya. Pun semoga dengan kajian yang sedikit ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada kita, sehingga kita bersama bisa memahami dan lebih menyadari apa yang terjadi. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semuanya adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kita tidak punya kehendak apa-apa. Kita hanya sekedar menjalankan takdir. Ini adalah akidah yang paling selamat, akidah tengah-tengah, bukan akidah Mu'tazilah yang mengatakan manusia punya kehendak. Iya, manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia itu harus mengikuti takdir Allah. Bukan kata Jabariyah manusia tidak punya kehendak. Manusia tidak punya kehendak, semua disetel oleh Allah. Tidak. Manusia punya usaha, punya potensi akal dan hati untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Tetap bermuara kepada intinya, bermuara kepada kemampuan besar yang tidak tertandingi, yaitu takdir Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.